Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan belajar hari ini. Untuk minggu kemarin kita sudah belajar mengenai organ sistem pernapasan dan proses pernapasan. Hari ini kita lanjutkan mengenai kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan. Kelas 8 semester 2. Nah, penyakit pada pernapasan itu yang pertama yaitu penyakit TBC, tuberkulosis. Penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Untuk gejala-gejalanya mudah lelah, berat badan menurun drastis, lesu, nafsu makan hilang, demam, suka berkeringat pada malam hari, sulit bernapas, sakit pada dada, dan batuk berdarah. Ini merupakan kondisi paru-paru ketika sehat dan ini merupakan ketika kondisi tuberkulosis. Ini yang pertama, penyakit tuberkulosis atau TBC pada sistem pernapasan. Penyakit yang kedua yaitu asma. Asma itu merupakan penyebabnya adalah masuknya zat pemicu alergi atau alergen yang berupa asap, debu, bulu hewan, dan sebagainya. Masuknya pemicu alergi ini menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin yang menyempitkan saluran pernapasan. Hal ini menyebabkan kita susah bernapas. Nah, gejala dari asma itu adalah batuk, nafas berbunyi, nafas pendek, dan sesak nafas. Untuk pencegahannya, itu penderita asma harus hati-hati dan menghindari benda-benda yang bisa memunculkan alergi nafas tersebut. Setiap manusia berbeda-beda pemicu alerginya, bisa ada rokok sendiri, ada debu atau bulu hewan. Setiap manusia punya alergi sendiri-sendiri. Makanya kalau penderita asma harus hati-hati bila bertemu dengan benda-benda pemicu asma tersebut. Ini merupakan gambaran dari asma. Kalau normal, lubangnya saluran pernapasnya akan besar di alveoli. Tetapi ketika asma, itu akan menyempit sehingga menyebabkan manusia sesak napas. Ini merupakan ketika alergi itu masuk menyebabkan sel-sel di sini akan menekan saluran pernapas sehingga menyempitkan ini. Menghasilkan senyawa prostaglandin dan histamin yang menyempitkan ini. Ini merupakan sel jadi napasnya jadi sempit dan menyebabkan kita sesak napas. Kemudian kanker paru-paru yang ketiga. Ini merupakan pertumbuhan sel yang tidak terkendali di dalam paru-paru. Dan ini jika tidak ditangani segera akan menyebarkan ke seluruh tubuh. Nah, gejala kanker paru-paru yang umum yaitu ketika batuk berdarah, berat badan turun drastis, nafas pendek, dan sakit pada bagian dada. Sebagian besar penderita kanker paru-paru adalah perokok yang aktif, yang sudah lama. Dan 15% bukan perokok. Nah, untuk kanker paru-paru ini merupakan bukan penyakit keturunan dan lingkungan. Seperti menghirup debu asbes ataupun udara terpolusi seperti perokok pasif. Ini merupakan penyakit kanker paru-paru. Selanjutnya yaitu influenza atau yang sering kita sebut dengan flu. Penyakit influenza ini disebutkan oleh virus influenza. Untuk gejalanya, demam di atas 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung gatal, hidung tersumbat, dan sulit bernafas. Ini merupakan gejala-gejala influenza. Nah, influenza ini ditularkan melalui udara. Ketika ada penderita influenza, batuk atau bersin, maka virus keluar melalui batuk dan bersin tersebut. Nah, ketika dia terkena pada orang yang sehat, maka virus itu akan segera menularkan pada orang yang sehat tersebut. Untuk virus influenza ini dapat dihindari atau dicegah apabila kita tidak menyentuh mata dan kulit agar tidak tertular dari virus tersebut.
kita harus rajin pakai masker dan rajin cuci tangan sebelum makan ataupun setelah beraktivitas. Apalagi sekarang, zaman sekarang ada namanya virus COVID-19, itu sebenarnya merupakan virus yang identik dengan saluran pernafasan juga. Dan itu makanya kita semua harus rajin mencuci tangan, selalu berjaga jarak, dan selalu memakai masker agar kita mencegah ikut berpartisipasi dalam pencegahan virus COVID-19. Nah, bentuk virus SARS itu seperti ini, ada duri-durinya. Kalau kita bedah, bentuk virusnya di dalamnya seperti ini. Terdiri dari liquid lemak dan protein. Virus-virus ini akan terus terbang menempel pada bagian-bagian tubuh ataupun permukaan-permukaan kulit kita. Untuk itu kita harus rajin menjaga kesehatan, rajin berolahraga. Ini merupakan untuk gejala pada influenza. Kemudian ini penyakit yang kelima yaitu tonsilitis atau amandel yang biasa diderita oleh anak-anak. Ini karena penyakit amandel ini akan masuk bersama makanan. Jika sistem kekebalan lemah, maka menghasilkan tonsil, kelenjar tonsilnya itu akan membengkak sehingga sakit pada tenggorokan, leher, dan demam. Ini kelenjar amandelnya, kalau sudah membengkak akan membesar. Nah, virus penyebab dari amandel itu namanya adenovirus, rhinovirus, influenza virus, dan coronavirus. Semuanya itu tergolong dalam kelompok Streptococcus. Kemudian yang selanjutnya itu faringitis, yaitu radang pada tenggorokan. Radang pada tenggorokan ini biasanya disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur atau zat kimia yang menyebabkan iritasi pada jaringan faring pada manusia. Nah, penyebab dari itu merupakan bakteri faringitis Streptococcus pyogenes. Untuk mencegah atau menanggulangi penyakit faringitis itu kita sebaiknya membeli dengan antibiotik yang berfungsi untuk membunuh bakteri atau jamur. Selain itu kita harus rajin mengkonsumsi makanan yang bergizi agar imun kita semakin kuat. Kemudian selanjutnya yang ketujuh yaitu penyakit pada sistem pernapasan yaitu pneumonia. Infeksi pneumonia itu terjadi pada bronchiolus dan alveolus di dalam sini. Nah, penyebabnya adalah virus atau jamur atau bakteri. Namun lebih diutamakan yaitu bakteri Streptococcus pneumoniae. Pada alveolus penderita pneumonia itu terdapat cairan kental yang mengganggu sistem pertukaran gas. Gejala pneumonia yang umum yaitu demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit dada, kadang kesulitan bernafas. Pneumonia dapat ditularkan melalui udara ketika penderita batuk atau bersin. Penanganan pneumonia dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran nafas menjadi lebar atau bronkodilator, terapi oksigen, dan penyedotan cairan paru-paru. Ini merupakan gambar dari paru-paru sehat. Ini tidak ada cairan-cairannya. Nah, ini merupakan contoh gambar bagi penderita pneumonia, di mana paru-parunya terdapat banyak cairan kental yang akan mengganggu sistem pertukaran gas pada manusia. Demikian untuk sistem penyakit atau kelainan pada sistem pernapasan. Untuk tugas kalian silahkan tuliskan bagaimana kiat atau cara kamu untuk menjaga agar sistem pernapasan kamu selalu sehat. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.